Assalamualaikum sobat anime dan jumpa lagi di channel Ara Anime. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan anime Seirei Gensouki. Nah, pembahasan kali ini kita ambil dari light novel volume ke-15. Oke, langsung aja mulai ke ceritanya. Cerita dimulai setelah Ryo berhasil membunuh Lucius. Ryo kemudian menghampiri Christina dan Flora. Ryo kemudian mengeluarkan ramuan dari dimensi ruangnya lewat sakunya. Ramuan itu digunakan untuk menyembuhkan gigitan laba-laba Flora dan kaki Christina yang terluka. Christina sedikit enggan dikarenakan Ryo sendiri penuh luka. Tapi Ryo menjawab ia bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Ryo kemudian menghampiri Duran. Melihat Ryo, Duran langsung angkat tangan dan bilang ia tidak punya niat untuk bertarung. Duran lalu menjelaskan ia hanya membantu Lucius dikarenakan diiming-imingi Flora. Lalu Duran meminta Ryo agar bergabung ke kerajaan Poladin dikarenakan di kerajaan itu adalah kerajaan kecil yang membutuhkan orang-orang kuat. Tapi Ryo langsung menolaknya. Ryo dan Duran lalu membuat kesepakatan agar Duran tidak membicarakan nama Ryo dan sebagai gantinya, Duran boleh mengambil pedang Lucius. Ryo akan memperbaiki bekas lokasi pertempuran yang hancur dan Ryo tidak akan melibatkan penculikan Flora dan Christina. Duran bersetuju dan pergi dari sana membawa pedang Lucius. Setelah itu, Ryo memperbaiki bekas pertempuran dengan menancapkan pedangnya dan meletakkan tangannya ke tanah. Melihat itu, Christina hanya bisa melongo. Ryo lalu menghampiri Christina dan melepas kalung sihirnya. Christina di sini ingin bertanya banyak hal ke Ryo. Setelah itu, ia ingin membantu menyembuhkan luka Ryo yang penuh darah. Setelah dipaksa Christina, Ryo pun setuju untuk disembuhkan. Tapi untuk pertanyaannya, Ryo mengusulkan untuk mencari lokasi tempat istirahat dulu. Mereka pun lalu memutuskan untuk mencari lokasi untuk beristirahat. Ryo menggendong Flora yang sedang pingsan di kedua tangannya, sedangkan Christina digendong di punggung Ryo. Christina di sini awalnya ragu-ragu dikarenakan mengingat kata-kata Duran bahwa mereka bau. Ryo menyadari Christina sedikit ragu, tapi Ryo salah paham. Ryo di sini berpikir Christina hanya malu dikarenakan Ryo seorang pria. Ini membuat Christina lebih malu lagi. Lalu Christina pun menjelaskan. Tapi Ryo menjawab ia tidak masalah dikarenakan Ryo sendiri penuh berlumuran darah. Singkat cerita, Ryo berangkat dan sampai di lokasi yang cocok. Ryo kemudian mengeluarkan rumah batu. Mereka pun masuk. Christina pun tidak bisa berkata-kata melihat yang dilakukan oleh Ryo. Singkat cerita, setelah Ryo menyiapkan teh untuk Christina dan Flora, dan mereka sudah berganti pakaian, mereka pun lalu mengobrol. Ryo memutuskan untuk membawa mereka ke rodanya setelah Flora pulih. Namun di sini Christina sedikit sungkan dikarenakan Ryo sudah diperlakukan buruk saat di akademi. Namun Ryo malah menggoda Christina dengan mengatakan tamparan yang diberikan Christina saat mereka pertama bertemu. Tujuannya agar suasananya tidak tegang. Christina pun malu-malu mengatakan apakah ia melakukannya. Flora di sini kebingungan dikarenakan saat itu dia pingsan. Lalu mereka pun lanjut mengobrol, menceritakan masa lalu mereka saat di akademi, dan Ryo yang dikucilkan hingga sampai penyerangan monster. Christina akhirnya tahu kebenarannya dan berterima kasih karena sudah menyelamatkan mereka 2 kali. Christina lalu meminta maaf dengan apa yang telah terjadi dulu. Ryo pun tidak mempermasalahkan itu. Selain itu, Ryo saat ini tidak berkeinginan tampil di wilayah Astral lagi. Namun Ryo saat ini sedikit khawatir tentang Latifah jika bertemu Hagnet, dikarenakan ia dulu adalah tuannya. Singkat cerita, Christina dan Flora mandi. Mereka pun sangat takjub akan pemandian itu. Setelah Ryo menjelaskan cara-cara menggunakan alat-alat di sana, Ryo pun mengambil handuk. Christina pun bertanya ke Flora apakah mereka bau. Lalu Christina pun mencium leher Flora, tapi tepat ketika itu Ryo pun masuk sambil membawa handuk. Mereka pun berteriak. Ryo hanya mengatakan hubungan saudara memang rukun lalu keluar sambil sedikit ketawa. Wajah Celia dan Flora pun memerah. Singkat cerita, besok paginya Ryo latihan pagi rutinnya. Ryo di sini berpikir bahwa balas dendamnya sudah tercapai, tapi Ryo saat ini tidak bisa mendapatkan apa-apa dan nama Lucius tetap ada di masa lalunya. Tapi Ryo sadar itu. Ryo pun tidak merasa bersalah dikarenakan telah membunuh Lucius dikarenakan ada tempat untuknya pulang, yaitu ke tempat Miharu dan Celia dan juga yang lainnya. Ryo pun lalu berniat untuk melindungi kebahagiaan mereka dengan kekuatannya. Tidak lama kemudian, Christina dan Flora pun datang. Mereka terkejut dikarenakan rambut Ryo menjadi hitam lagi. Ryo pun lalu menjelaskan ia tidak perlu menyamar saat di rumah sendiri. Mereka lalu membicarakan tentang Miharu dan Celia yang sudah mengetahui identitas asli Ryo. Christina yang melihat Ryo saat ini teringat akan masa lalunya ketika saat di akademi yang sering latihan sendiri. Mendengar itu, Flora pun langsung menggoda Christina.
Singkat cerita, setelah sarapan, mereka membicarakan kekacauan yang telah terjadi, dikarenakan Christina dan Flora yang telah menghilang. Mereka lalu memutuskan cepat pergi ke Rodania, tapi akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Mereka lalu berkeinginan ke Galak untuk bertemu Hagnet, dan ke sana membutuhkan waktu seminggu. Tapi sebelum ke Galak, mereka akan pergi ke Rubia dikarenakan di sana ada alat sihir yang bisa mengirimkan surat secara cepat. Pembicaraan itu pun berganti ke Christina yang bertanya saat insiden monster di akademi. Dia pun menyuruh mereka bersumpah agar mereka tidak boleh menceritakannya kepada orang lain. Rio pun lalu menjelaskan bahwa ia selamat dikarenakan ia menggunakan sihir roh. Rio lalu menjelaskan apa itu sihir roh kepada mereka. Ya intinya sihir roh itu adalah mana dari alam sedangkan sihir itu dari diri sendiri. Rio lalu membuat kucing dari air di tangannya. Flora yang melihat itu pun merasa lucu dan ditegur oleh Christina. Rio pun lalu menjelaskan pada saat ia jatuh dari jurang, ia pun selamat dikarenakan berkat sihir roh itu. Tapi di sini Rio tidak bisa mengetahui siapa pelaku sebenarnya dari insiden itu. Mereka pun percaya lalu minta maaf berulang kali ke Rio. Rio pun sampai kewalahan menanggapi mereka. Cerita pun berganti ke Duran yang saat ini di tengah perjalanan pulang. Tidak lama kemudian, Reis datang dan bertanya Rio dan Lucius. Duran pun menjawab ia tidak tahu. Reis di sini melihat Duran membawa pedang Lucius, lalu meminta pedang itu untuk dikembalikan kepadanya. Duran awalnya menolak, tapi akhirnya ia setuju dikarenakan akan ada pedang penggantinya. Reis lalu bilang akan ada pekerjaan untuknya minggu depan. Reis di sini akan menuju ke arah Rio, tapi Reis saat ini tidak berniat untuk bertarung dengannya dikarenakan ia pasti akan kalah. Selain itu, di sana ada Flora dan Christina, dan mereka tahu bahwa Reis adalah diplomat Proxia. Jadi saat ini Reis hanya ingin mengamati langkah Rio selanjutnya lalu membuat rencana baru. Sementara itu, saat ini Renji telah terbangun dari pingsannya setelah kekalahannya dengan Lucius. Sylvie lalu menjelaskan apa yang telah terjadi. Lalu mereka pun membicarakan soal janji Reis ketika ia melawan Lucius, yaitu jika kalah ia akan menuruti kata-kata Reis. Sylvie di sini menyuruh Renji mengingkari janji itu dikarenakan selain dimanfaatkan sebagai boneka, urusan kerajaan Rubia dan tentang Esther bukanlah urusan Renji. Tapi di sini Renji menolak dengan keras permintaan Sylvie itu. Cerita berganti ke Reis yang saat ini sudah menemukan rumah batu milik Rio. Reis lalu membuat sebuah simbol teleportasi di sana dan kemudian berteleport ke tempat Aryan, Lucci, dan Van. Reis di sini memberitahu bahwa Lucius telah mati. Mereka sangat terkejut dan tidak percaya bahwa tuannya telah mati. Reis lalu menyusun sebuah rencana untuk menjebak Rio dan memanfaatkan Sylvie dan Renji, agar kerajaan Rubia yang disalahkan atas kejadian ini bukan kerajaan Proxia. Singkat cerita, Io, Christina, dan Flora saat ini pergi ke Rubia untuk mengirim surat di sana. Setelah sampai, Rio menuliskan sebuah surat dan diserahkan ke Marco. Marco lalu keluar dari ruangan itu. Tapi di sana ada Reis. Marco tahunya Reis adalah bawahan dari Sylvie. Di sini Reis meminta agar Marco tidak mengirimkan surat itu. Marco awalnya menolak, tapi Reis pun menidurkan Marco dengan sihirnya. Tidak lama setelah itu, Reis menemui Sylvie dan Renji. Reis memberitahu bahwa ia adalah diplomat dari Proxia. Lalu Reis meminta mereka untuk membantu menyergap Rio dengan imbalan kerajaan Rubia akan menerima dukungan militer dari kerajaan Proxia. Sylvie pun setuju. Singkat cerita, ketika Rio dan Christina akan pergi meninggalkan Rubia, mereka disergap pasukan prajurit dari Rubia. Rio lalu mengaktifkan sihir rohnya. Para prajurit pun lalu menembakkan anak panah ke Rio, namun dia mengeluarkan dinding tanah. Tidak lama setelah itu, Aryan, Lucci, dan Van muncul, dan berteriak itu adalah yang membunuh Lucius. Mereka bertiga pun lalu menyerang Rio dari 3 arah, namun Rio menangkisnya secara bersamaan dengan pedangnya. Tidak lama kemudian, Renji yang bersembunyi di atas gerbang menembakkan sihir angin ke arah Rio. Lucci, Arya, dan Van juga menembakkan peluru-peluru sihir ke arah Rio. Namun Rio menciptakan topan untuk menangkis semua serangan mereka. Lalu Rio menganalisa keadaan dan memeriksa keadaan Flora dan Christina. Rio lalu meminta mereka berdua untuk membuat sebuah penghalang. Aryan, Lucci, dan Van lanjut menyerang Rio, namun Rio dengan mudahnya menangkis serangan mereka. Lalu Aryan menyuruh Renji menyerang Christina dan Flora. Renji pun lalu melompat dari gerbang dan kemudian mengarahkan tongkatnya ke Christina dan Flora. Christina pun berteriak. Dan dengan cepat Rio datang dan menangkis serangan itu, kemudian menendang Renji sampai berguling-guling ke tembok.
Rio lalu bertanya kepada Renji apa ia seorang pahlawan dan memberitahu bahwa di sana adalah putri dari Beltram. Namun tidak disangka dari langit ada serangan sihir yang mengarah ke Rio. Tapi dengan mudahnya Rio berhasil menangkisnya. Serangan itu berasal dari Sylvie yang mengendari Griffin. Sylvie sangat terkejut dikarenakan serangannya bisa ditangkis. Rio pun sedikit terkejut kenapa bangsawan Rubia berniat membunuhnya. Rio tidak bisa melawan mereka dikarenakan berurusan dengan bangsawan pasti akan merepotkan. Rio hanya mengeluarkan sihir-sihir peluru ringan ke arah Griffin agar mereka jatuh sambil menghindari serangan dari Renji. Kemudian Rio memberi aba-aba kepada Christina dan Flora untuk melarikan diri. Rio kemudian memeluk Flora dan Christina dan menyelimuti dirinya dengan sihir. Lalu ia pergi dari sana dengan terbang. Cerita berganti ke Liselotte yang saat ini menerima surat dari Hiroaki untuk wawancara pernikahan. Surat itu diantar oleh Rowana. Liselotte yang membaca surat itu hanya bisa menghela nafas dan berpikir bagaimana cara menolak Hiroaki. Rowana di sini meminta maaf dikarenakan terlalu tiba-tiba. Singkat cerita, Liselotte pun kegalak untuk memenuhi undangan itu. Setelah bertemu raja dan orang tua Liselotte pun mengajak Hiroaki ke taman dan berbincang-bincang berdua di sana. Ya intinya dalam pembicaraan ini itu adalah Hiroaki ditolak oleh Liselotte. Kemudian Liselotte pun bertemu Charlotte, Francois, dan Satsuki. Di sini Charlotte menyuruh Liselotte agar Liselotte lebih mengutamakan perasaannya daripada menikah secara terpaksa. Tidak lama kemudian, prajurit mengabari bahwa Rio, Christina, dan Flora baru saja sampai di sana. Lalu Francois mengatakan agar cepat membawa mereka bertiga masuk ke kerajaan.